guys, buat kalian semua yang mau voting caranya gampang banget. Langsung download dan buka aplikasi RCTI Plus, scroll dan cari banner Indonesian Trending Awards, klik dan cari nominasi sosial Act of the Years, langsung klik yang ada gambar Pratiwi Novianti ya. Kalian bisa voting setiap hari dan dalam satu hari dapat 3 kuota voting gratis per kategori. Jangan bosen ya, absen voting setiap hari buat dukung aku selama periode voting mulai dari 4 November 2024 sampai dengan 2 Desember 2024. Ditunggu, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa syukurillah la haula wala quwata illa billahil azim. Marilah kita sama-sama seraya berdoa. Kita satukan niat kita ya dalam kegiatan yang penuh dengan keakraban ini menjadi sebuah nuansa kebaikan dan kedamaian. Saya akan bacakan doa secara Islam untuk yang agama lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yukafiu majidah ya Rabbana lakal hamdu kama balazi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada sore hari ini selain rasa syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Kau anugerahkan kepada kami sehingga kami bisa hadir bersama dalam mengikuti acara kegiatan live dance ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai sebuah acara yang penuh Engkau ridhoi dan membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu, ya Allah, tubuhkanlah kepada kami inovasi dan teamwork yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas dalam mengantarkan kegiatan ini. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa, negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang Bapak Ibu, hadirin semua yang hadir di Gedung Juang 45 di Menteng, Jakarta. Saya Abraham Silaban. Saya diminta menjadi mediator pada hari ini. Saya diminta secara resmi bersurat dari Paneda and Partners, dari Om Brian Paneda, dan juga kehadiran saya di sini sebagai moderator juga diketahui, di-acknowledge juga oleh pihak dari penasihat hukum Agus Salim. Jadi saya berdiri di sini atas permintaan dua belah pihak dan saya berharap percakapan, komunikasi yang dibangun dua arah ini akan menjadi titik terang. Seperti apa solusi terbaik dalam permasalahan donasi Agus Salim yang hari ini belum menemui jalan keluarnya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir di sini dan terima kasih juga untuk para pemirsa yang sudah menunggu dan menanti. Kami mohon maaf, ini agak molor sesungguhnya, hampir 30 menit lebih ya, karena ini juga kami lakukan untuk kemudian menanti masing-masing pihak untuk hadir di tempat ini. Ini tentu kami lakukan sebagai bentuk keberimbangan informasi, cover both side. Dua sisi yang nanti akan bercerita satu sama lain dan seperti apa nanti
jalan keluar dari donasi Agus Salim ini. Tapi lepas dari itu, hari ini cuaca cerah dan kemudian segala sesuatunya kita lihat cerah. Saya berharap semuanya akan baik-baik saja. Kita akan menemukan hasil yang baik dalam percakapan di sini. Dan langsung saja tanpa berlama-lama, ini udah kayak serius banget ya. Ya, ini udah kayak acara di stasiun TV. Tapi mohon maaf ya, saya harus cerita bahwa memang ya, saya Abraham Silaban, saya adalah seorang penyiar di stasiun televisi, di televisi swasta. Saya 15 tahun bekerja sebagai seorang wartawan, dan dalam kasus ini pun saya sudah ya beberapa kali lah mencoba untuk berkomunikasi dengan beberapa pihak dan memberikan semacam kesempatan bagi mereka, baik itu dari pihak Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan Teknovi, baik itu dari pihak Agus Salim, untuk kemudian mendengarkan apa sesungguhnya yang menjadi permasalahan di sini. Sampai pada akhirnya, ini kan awalnya baik, niat baik untuk melakukan pengobatan, tapi justru kemudian ujungnya dana kemanusiaan malah berujung pada upaya pemidanaan. Kita sungguhnya berharap tidak demikian. Maka dari itu, terima kasih atas kesempatan ini, dan saya berharap saya akan mencoba sebaik-baiknya untuk kemudian membangun jembatan komunikasi antara masing-masing pihak yang ada di sini. Dan langsung saja, hari ini kita akan berbincang ya bersama dengan masing-masing narasumber yang sudah hadir di sini. Mereka adalah orang-orang yang tentu kita sudah kenal bersama. Saya akan panggilkan dan saya mohon nanti untuk kemudian kehadirannya dan langsung mengambil tempat duduk di panggung dari pihak Yayasan Peduli Kemanusiaan dan juga dari pihak Pak Agus Salim. Saya panggilkan yang pertama adalah pendiri Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, Pratiwi Novianti. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita. Sehat ya Teh? Luar biasa ya. Kalau misalnya sehat dan kita lihat sumringah, artinya semoga hasil dari percakapan ini akan membawa senyuman bagi kita semua. Dan selanjutnya saya akan panggilkan kuasa hukum dari Teknovi, yaitu Om Brian Paneda. Silakan. Om Brian Paneda ini berkali-kali kita lihat statement-statementnya di media dan kelihatannya sama-sama beritikat untuk mencari jalan keluar dari kasus ini. Dan selanjutnya saya akan panggilkan kepada Om Gary. Om Gary adalah tim litigasi dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan alias tim hukumnya. Terima kasih Om Gary, terima kasih Teknovi, terima kasih Om Brian. Dan ini adalah dari pihak Teknovi dan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Dan selanjutnya saya akan panggilkan, sesungguhnya kita berharap Agus Salim hadir di sini. Tapi kita dengar bahwa Agus Salim sedang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya saat ini kaitannya dengan pelapor. Ini kasus yang sudah dilaporkan semuanya. Tapi jembatan komunikasi tidak disumbat gitu. Kita mengapresiasi itikat untuk kemudian mengirimkan perwakilan, mengirimkan juru bicara dari pihak keluarga Agus Salim, termasuk juga penasehat hukumnya yang juga hadir di sini. Dan kita juga masih menunggu tentu saja dari pihak kuasa hukum termasuk Mas Agus Salim. Andai kata memang sudah selesai di sana akan langsung bergerak ke Gedung Juang. Dan saya langsung panggilkan dari juru bicara Mas Agus Salim, yaitu Mas Mustafa Narawardaya. Mas Mustafa, boleh tepuk tangan untuk Mas Mustafa dulu? Silakan Mas. Selanjutnya ada Bang Rafli Pagarbumi. Bang Rafli, silakan Bang Rafli. Dan kuasa hukum alias penasihat hukum dari Mas Agus Salim. Ini saya baru terima nih, ternyata ada Bu Marlina SH yang juga hadir di sini ya. Silakan Bu Marlina, boleh tepuk tangan dulu untuk Bu Marlina. Silakan. Ya, langsung saja kita akan mulai dialog ini tentu saja. Permisi Bapak-bapak ya. Siap. Kita sudah mulainya dengan perkenalan masing-masing narasumber yang akan berbicara, perwakilan dari kedua belah pihak. Kita mau dengar terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan oleh Teknovi. Teknovi, hari-hari ini percakapannya semakin menghangat, percakapannya semakin bahkan memanas.
Bahkan proses hukumnya kelihatannya berlanjut ini karena Mas Agus Salim selaku pelapor dalam hal ini diperiksa akhirnya di Polda Metro Jaya sebagai pelapor. Tapi lepas dari itu kita mau dengar Teh Novi memberikan update dulu. Apa tanggapannya mengenai itu, mengenai pemeriksaan hari ini, termasuk bagaimana update yang memang sudah disiapkan dan ingin disampaikan dalam forum ini. Silakan Teh Novi. Oke, kalau dari saya pribadi sih dengan proses yang saat ini berjalan, saya sebagai warga negara yang dilaporkan ya Om, kita hanya menjalani semua prosesnya dengan baik gitu. Dan kita terima apapun itu. Gitu kalau dari saya. Dan kalau untuk proses dan masalah yayasan mungkin Mas Gary bisa menjelaskan ya. Oke. Tapi prinsipnya apa yang sedang berproses hari ini di Polda Metro Jaya akan taat hukum andai kata ada follow up-nya gitu kira-kira. Iya. Oke. Seberapa ingin sebetulnya Teh Novi di sebelah kanan kita ini hadir Mas Agus Salim. Bahwa ada kondisi yang saya sudah jelaskan, tapi Teh Novi sendiri saya ingin intip kebatinannya. Seberapa ingin Teh Novi ingin bertemu bertatap muka dengan Mas Agus di forum ini? Saya berharap beliau datang, bahkan tadi juga saya sempat lewat Mas Gary menghubungi beliau berkali-kali, tapi tidak ada respon dan WhatsApp pun tidak direspon. Gitu. Oke, WhatsApp juga Agus Salimnya. Mbak Elmi. Oh Mbak Elmi ya, Istrinya. Oke. Oh istrinya ya, menyambung komunikasi. Maksud saya memang WhatsApp percakapan Agus Salim kan lewat Mas Elmi ya. Iya, Oke. Mbak Elmi. Oh Mbak Elmi, sorry, Mbak Elmi istrinya. Nah, setelah kemudian di WhatsApp ada respon tidak? Oh pagi-pagi ada sih, Tadi bilang pagi memang confirm. confirm mau datang gitu kan. Tapi memang mungkin ada agenda dari tim kuasa hukumnya, mungkin ada yang mereka miss. Jadi ya sampai sekarang belum ada respon. Tadi last minute kita telepon belum direspon. Oh, di telepon juga, belum direspon juga ya. Oke, tapi sebelum ini pun eskalasi percakapan sudah ditingkatkan untuk kemudian sebelum acara ini ya. Oh sudah. Sudah ya Mas ya. Oke. Tapi dari merasa dengan hadirnya diwakili dari pihak juru bicara dan penasihat hukum, ini dirasa puas atau ada yang ingin disampaikan? Ya mungkin kalau dari kita sih sebetulnya memang dari yayasan khususnya gitu kan selalu mengupayakan untuk membedakan proses pengobatan dengan proses hukum gitu kan. Itu yang selalu kita tekankan. Jadi jangan ada rasa nggak enak ke yayasan. Bahwa yayasan tetap akan dampingi, tetap akan monitoring sesuai dengan yang kita sepakati dan dipercayakan. Oke. Itu aja sih. Oke. Bagi saya penting ya untuk kemudian kita menjelaskan legal standing kita berdiri atau duduk di tempat ini. Bagi saya, mohon maaf ya Bang Tova, saya harus minta Anda untuk membuka handphone Anda saat ini Mas Tova. Untuk menunjukkan bahwa saya juga kaget ini. Mas Tova ini saya kenal lama Mas Tova. Kita bicara biasanya isu-isu sosial, isu-isu politik dengan dia, tapi hari ini mewakili Agus Salim. Tiba-tiba muncul gitu, entah di mana selama ini tiba-tiba muncul. Tapi coba kasih tahu kepada kita, apa pegangan Anda sampai pada akhirnya Anda bisa duduk di sini mewakili Agus Salim? Coba. Boleh? Oh, fisiknya udah ada. Udah ada fisiknya? Oke. Saya minta tim coba di zoom ini. Ini apa ini? Oh, tadi banyak Bapak. Ini kantor hukum Farhad Abbas ya. Oke. Memberikan kuasa kepada Mustafa B. Narawardaya, Zanzabela, ada Zanzabela? Ini masih di Polda. Oke, masih di Polda. Ini yang Rafli mengganti. Pagarbumi, Mas Rafli Pagarbumi, oke. Sebagai penerima kuasa, oke, untuk menghadiri undangan pertemuan pada hari ini. Sebagai utusan tim pembela kaum lemah, ini disebutnya di sini ya. Oke, ada tanda tangan dan ada materai juga. Oke, saya pikir ini mau dilihat? Mau dilihat? Silakan. Coba. Kalau Mbak Marlina, oke, saya bisa lihat surat kuasanya? Ada bentuk dokumen atau ada bentuk dokumen? Oke, nanti sambil kita cek filenya teman-teman supaya jelas di sini. Jangan sampai kemudian apa yang dibicarakan pada hari ini dianggap tidak bermakna hanya karena orang yang berbicara itu ngambil di situ. Ya, tidak ngambil pinggir jalan. Sambil berjalan. Kan nggak berbobot tadi. Ketika dikira ngambil di pinggir jalan.
Enggak lah, saya yakin betul bahwa hadir di sini tentu saja itu sudah satu sikap yang ingin kemudian menyelesaikan persoalan, paling tidak niatnya udah sikapnya udah bisa dinilai gitu, Mas Tova. Oke, udah jelas ya? Iya, clear. Apa ada yang mau disampaikan? Mas Giri? Mungkin sedikit memperjelas aja Bapak-bapak, di situ kan disebutkannya sebagai juru bicara menyampaikan pendapat, izin ya Bapak, gitu kan, seperti itu. Ya mungkin pada substansinya kan memang dari sisi kami itu menginginkan sebuah pembicaraan sebetulnya yang mengerucut gitu kan. Tapi kalau memang dengan melihat substansi itu, kita akan mengikuti substansi itu aja. Kita hanya mendengar pendapat, tidak mencari atau mendengar upaya-upaya hukum ataupun upaya lainnya gitu. Mungkin saya Silakan, Brian. sampaikan. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya dan semuanya. Kami apresiasikan walaupun memang ini Mas Agus masih di Polda ya, seperti itu. Mungkin demi menghormati waktu yang undangan yang sudah berjalan, terlebih dahulu dikirimkan oleh Bang Farhat, rekan-rekan sekalian. Mungkin seperti itu mungkin yang dimaksud. Jadi tadi sudah saya baca sebagai juru bicara tentunya untuk memberikan pendapat dan penjelasan seperti itu ya. Tapi nanti memang ya semoga saja dalam waktu yang sudah berjalan ini kita sangat berharap ya kan Mas Agus dan Farhat tentunya untuk dapat hadir karena mungkin kita akan menyampaikan suatu apa yang nanti kita dapat sepakati seperti itu aja sih. Ya. Tapi kalau di sini kan satu penasihat hukum hadir. iya. Tadi Mbak Marlina di sini mewakili penasihat hukum. Apakah ini dirasa cukup mewakili untuk kemudian menemukan satu titik temu dalam pembicaraan hal ini, Om Brian? Iya. Atau perlu dilihat juga? Sudah lihat? Coba sebentar ya. Oke, bentar. Hanya untuk formalitas. Oke. Eminur Mala ya? Oke. Oh ya, Marlina SH. Ya ini memberikan kuasa dari Agus Salim ya dan Eminur Mala. Oh berarti kuasanya Mas Agus dan Bu Emi istrinya ya? Oke. Boleh di zoom nggak teman-teman? Saya minta di zoom dulu deh. Ini ada namanya di sini nih. Marlina SH. Oke, semoga kelihatan ya. Jadi kita jelas duduk perkara kita dalam pembicaraan ini. Mau dilihat sebentar? Kelamaan Mau ini. dilihat? Izin. Nggak apa-apa ya? Oke, kita hanya mau lihat dokumennya aja dulu. Jadi supaya kita bisa melihat ini Bang. Iya, Sorry ya. oke. Ini Kang Oke. Nova, Oke. Abbas, terus ini Mbak Iya. Marlinanya. Oke, saya khususnya lihat. Oke, ini yang masalah ITE ya. Ini yang Khususnya masalah ITE. khususnya Ini masalah. Ya. No problem. No problem. Oke. Anda pemegang kuasa untuk kasus Pencemaran nama baik semuanya. mungkin itu Oke. kalau Termasuk yang dugaan pemerasan itu. Oke, siap. Oke, langsung sajalah kita mulai. Oke, sudah clear, crystal clear semua. Legal standingnya ada dua juru bicara, ada penasihat hukum di sana dan ada pihak penasihat hukum dari Tenovi dan juga ada tim mediasi dari Yayasan Kemanusiaan termasuk saya. Begini, Om Brian apa yang ingin disampaikan untuk membuka ini? Baik, sebelumnya terima kasih atas kehadiran dari rekan kantor hukum Farhat Abbas, Bu Marlina. Terima kasih dengan Pak Mustafa, dengan Bang Rafli, ya kan? Terima kasih atas kehadirannya, memenuhi undangan kami. Terima kasih juga oleh moderator di sela kesibukan waktu luar biasa bisa menyempatkan untuk hadir. Terima kasih juga kepada para undangan yang terhormat, yang tokoh-tokoh yang kita sering lihat juga di media sosial tentunya, yang sering memberikan satu pendapat dan saran terkait dengan permasalahan donasi ini yang sampai dengan saran berlarut-larut. Dalam hal ini dapat kami sampaikan dari awal sejak saya mendampingi Tenovi, kita menginginkan agar supaya permasalahan penyaluran dana donasi ini dapat segera diselesaikan. Akan tapi memang dengan dinamika yang ada, akhirnya yang seharusnya sudah memang dilakukan operasi sejak kurang lebih 4 minggu yang lalu, akhirnya menjadi terhambat. Tapi ya insya Allah dengan adanya pertemuan ini, ya kita harapkan kita dapat berbicara dengan hati dingin, berpikir dengan kepala dingin ya, seperti itu, agar supaya kita mendapatkan satu kesepakatan terkait dengan dana donasi ini. Kita hanya bertujuan agar supaya
pengobatan Mas Agus dapat segera dilaksanakan dengan baik. Seperti itu. Itu mungkin yang terlebih dahulu bisa saya sampaikan. Oke. Barangkali langsung direspon, Mas Tova. Ya, pertama terima kasih. Perlu saya informasikan, ini Mas Farhad nanti kalau udah selesai langsung ke sini Oke, good. menggantikan kami. Tapi sebelum beliau ke sini, perlu mungkin saya gantikan dulu, secara umum dulu. Oke. Karena ini kami yang diundang, maka sebenarnya kami ingin mendengarkan dulu dari pendamping hukumnya. Tadi sudah dimintakan, intinya ingin secepatnya selesai. Itu kan substansinya begitu kan? Betul. Ingin segera selesai. Betul. Sebenarnya kedua pihak sama saja, kita juga ingin segera selesai. Maka dari itu kita nggak perlu mundur kemana, tapi yang sudah telanjur berjalan, kita jalanin. Gini, Agus ini kondisinya buta, meskipun saya nggak memegang visum et repertumnya ya, tapi saya memiliki keyakinan 99% buta, meskipun bisa melihat bayangan atau kabut, tapi itu visumnya buta. Nah, dalam pengobatan itu sebenarnya saya ingin seperti hari ini ya, siapa yang datang diverifikasi datanya, kalau perlu KTP-nya difoto kanan kiri depan supaya legal. Jadi waktu bantu Agus seharusnya begitu. Seharusnya. Saya dengar dari Agus nggak ada perjanjian misalkan ya, ini khusus untuk tertulis maksud saya legalnya. Ya. Kalau hanya di media sosial saya nggak pegang juga. Maksud saya media sosial saya sudah tahun 2009 sudah main di Friendster dan seterusnya. Sudah hafal betul ya, donasi-donasi banyak. Tidak pernah ada yang ditahan polisi ya, karena orang menggunakan, kalau ramai di media sosial, ya, ramai di media sosial, ya, artinya pro kontra, yang kanan ini setuju, yang sana nggak setuju, ada yang minta ditarik, membawa suara para donatur maupun yang donasi, intinya mereka satunya ingin ini diusut, satunya nggak perlu, ini donasi kok, terserah yang pakai mau dipakai lah. Bedanya Agus dengan yang lain ini ada banyak. Kalau Agus ini masa depan sudah nggak ada. Kalau saya yang buta disiram air keras, pikiran saya nggak hanya mata. Karena di dokter itu yang diobati meskipun yang sakit mata, satu badan dibawa ke rumah sakit. Secara kejiwaan. Ya, bukan hanya matanya dicopot atau kepala dipotong kemudian diobati enggak, tapi satu badan jiwa dibawa. Oleh karena itu yang disebut sakit itu dua, secara psikis maupun secara fisik. Agus dua-duanya kena itu. Secara fisik matanya nggak bisa melihat, secara psikis nggak seperti saya yang cuma melihat di media sosial sebelumnya. Dia juga merasa nanti masa depan saya bagaimana? Saya nggak bisa melihat. Bagaimana saya sendiri sebagai seorang suami, jangankan mata nggak bisa melihat. Ini paling fatal mata ini. Bapak-bapak mau menikmati seorang perempuan tanpa mata nggak bisa. Bisanya pun mungkin 0,1%. Ini mohon maaf dicontoh nih. Agus punya suami, punya istri, punya anak. Begitu matanya nggak bisa melihat, yang dipikirkan bukan soal mata saja, bagaimana masa depan saya nggak bisa bekerja, masa depan istri saya bagaimana, siapa ngasih gaji, anak saya bagaimana, jadi nggak seperti lawyer maupun saya yang semua juru bicara, tapi itu sampai ke jiwa raga dia rasakan. Oleh karena itu, kalau tadi permintaannya adalah secepatnya diselesaikan, kami pun minta dan intinya gampang, kembalikan uangnya ke Agus, selesai, semua cabut, itu intinya gampang. Perkara nanti akan mempersoalkan Agus, nanti berikutnya terserah. Tapi sekarang ini kembalikan uangnya, karena itu kan salah satu laporan yang kemarin yang dilaporkan ke Polda adalah karena seandainya nggak ada kata kita viralkan, no problem, nggak ada ancaman secara psikis. Itu ada kata kalau nggak hari ini akan lapor ke Dinsos, akan saya viralkan. Loh, kata viralkan ini sangat bahaya ini. Bagaimana mungkin mau memviralkan? Dasarnya apa? Kalau di media sosial terus saja bebas asal nggak melanggar ITE. Itu kuncinya. Begitu mau membongkar identitas, membongkar pelanggaran-pelanggarannya. Mas, mohon maaf. Ini orang bukan, kalau saya sendiri kena siram kayak gitu udah nggak kuat saya. Agus bukan orang berpendidikan seperti kita-kita. Kalau kita menyepelekan dia kok nangisnya kayak dibuat-buat, ya seperti itulah modelnya. Kita melihat CCTV ketika disiram, ya dia seperti itu, kalimat-kalimat diucapkan seperti orang, mohon maaf ya, ngenyek-enyek, ya kayak dibuat-buat. Enggak seperti itu Agus. Jadi enggak, memang berbeda antara ketika ya saya disiram orang, mungkin saya akan pikirkan saya cari pendamping hukum, PH. Tapi kalau Agus beda, dia nangis, dia minta tolong bantu saya Mbak Novi, tolong carikan. Itulah Agus. Berbeda dengan bapak-bapak yang di sini, yang orang berpendidikan berbeda. Saya dihantam,
Kalau kita lihat di TV itu dua orang saling ancam, dia nunggu dipukul. Bukan dia mukul duluan karena ada aturannya kan? Betul, kalau dipukul bisa lapor gitu. Bisa lapor. Agus mungkin berbeda. Ini harus kita sadari. Jadi kalau mau cepat ini diselesaikan, kembalikan sisanya itu ke rekening Agus, nanti diurus lagi biar dia sampai sembuh. Tapi kalau dia nggak bisa sembuh, permanen, biar untuk hidup dia itu membahagiakan dia secara hati nurani. Kalau kita hanya melihat fisiknya Pak, mohon maaf nih, semua orang pernah menipu. Coba saya ingin ngacung, pernah nggak ada betul pernah nggak sekali saja menipu? Lawyer sekalipun, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya wartawan hampir 20 tahun, wartawan kriminal. Hampir semua penjahat maupun nggak penjahat, saya tanya pernah nipu nggak? Pernah. Nggak mungkin seumur hidup Anda nggak pernah menipu. Agus kebetulan di momen ini. Jadi saya khawatir. Agus ini kalau disakiti terus di media sosial, sedikit-sedikit disoting Mas Densu, sedikit-sedikit Mbak Novi, sedikit. Agus nggak punya kemampuan itu. Ngelawan Agus itu gampang. Kok gituin terus mati dia. Maka masa depan dia, kehidupan dia, keluarganya, tolong dibantu. Bukan hanya matanya saja. Tapi urusan tampil di media sosial itu ada konsensus kan. Ada kemudian kesepakatan bahwa yang bersangkutan juga ingin sebetulnya tampil di sana sebetulnya, Bang Tova. Tapi begini, kita udah nangkap lah inginnya dari pihak Agus Salim. Kira-kira apa tanggapannya mengenai ini? Ada yang mau jawab kira-kira? Ya, boleh. Om Gary silakan. Boleh aku jawab ya, izin. Mungkin ini kan agak terlalu melebar ya. Ini yang memang perlu kita luruskan Pak. Dari awal itu yayasan itu menolong Agus, ya kan? Dan bahasa memviralkan itu bukan memviralkan saat pindah buku. 2 kali kita minta mutasi. Pertama sebelum pindah buku, kedua setelah pindah buku. Apa bedanya? Bedanya adalah yang pertama mutasi rekening Agus, yang setelah dipindah buku mutasi rekening saudara istrinya Mas Agus. Yang pada saat itu ada dugaan tidak tepat guna dalam penggunaan dana donasi. Jadi ini kita mesti clear dulu Pak, ya. Dan kita di situ selalu memberitahu ke Mas Agus dan istrinya, kita ini di pihak Mas Agus. Jangan dipecah-pecah. Kita mau uang ini khusus untuk Mas Agus berobat, bukan untuk, ya maaf ngomong ya, ini kan di luar konteks saat kita meminta untuk donasi awal gitu loh. Nah itu yang kita luruskan Pak ya, izin. Ini kronologi yang memang bisa kita verifikasi dan bisa kita buktikan. Jadi kalau memang Bapak belum dapat kronologi secara komprehensif, ini saya beritahu gitu kan, supaya kita bisa merumuskan sesuatu itu sesuai dengan kronologi aslinya. Itu aja sih. Gitu. Mohon maaf, kasus ini sudah meliling ke masyarakat, kronologi sudah beredar, sudah sesuai kok. Artinya kan prinsipnya begitu. Tetapi mohon maaf nih, kan jadi nggak substantif kan? Iya, yang bikin ini melebar ini dari pihak mana nih Pak? Kita juga mesti uraikan ya. Kita mesti uraikan. Maka dari itu kita dari yayasan selalu stay pada poin pengobatan gitu. Kita nggak pernah menyerang secara personal. Kita nggak pernah menyerang secara melebar baik. Gitu kan. Nah, yang bikin ini melebar mungkin itu lebih kepada tanggung jawab. Oke, boleh. Jadi kiriman WA dari Mbak Novi ke Agus yang berisi kita viralkan itu sebenarnya personal atau apa? Ya, enggak yang jawab Mbak Novi toh? Enggak, itu kita jelaskan karena di kronologi itu setelah mutasi. Pertama, setelah pindah buku kedua. Pindah buku pertama 1M, pindah buku kedua 300. Jadi semua sudah clear dengan keluarga Mas Agus, semua sudah clear dari kakaknya Mas Agus, dari istrinya Mas Agus, semua udah kasih rekening, bahkan dari Mas Agus dan ayahnya sudah mempercayakan pindah untuk pengobatan. Sisa 1 Pak, mutasi rekening yang belum diberikan. Enggak apa-apa. Ya, tapi prinsipnya itu kan ancaman kan, maka dilaporkan. Ya kalau menurut Bapak ancaman dengan dinsos silakan. Nanti tunggu saja. Kan? Itu asumsi Bapak. Ini mau harus dijelaskan terlebih dahulu. Ya. Yang disampaikan ke dinsos itu WA ke siapa? Ke Mbak Elmi ya. Mbak Elmi ya. Betul. Ya, seperti itu. Karena mutasinya itu tidak diberikan waktu itu. Itu dan Di situ masuk pasal Hanya sebatas mutasi saja. bukan katakan maksud saya, kata tadi itu loh. Ya. Kalau nggak hari ini, maka saya laporkan ke Dinsos dan saya viralkan. Itu kan ancaman. Dan Kalau ancaman ada mengancam pasalnya. Itu tentunya jelas. Pengancaman itu kan harus jelas ya dengan adanya satu melawan hukumnya. Di sini kan apa yang dimaksud dengan melawan hukum kan harus kita jabarkan lebih lanjut. Dalam artian ya kita berusaha untuk secara objektif di sini. Melawan hukum kan tentunya
dengan Balik masalah. apa namanya, dengan memukul, dengan mengancam, mengedarkan hal-hal yang tidak baik, ya seperti itu, atau mungkin dengan ancaman akhirnya kejiwaan, mengancam kesehatan jiwa, ya seperti itu ya. Jadi keselamatan jiwa. Jadi itu kan dengan melawan hukum kan kita harus garis bawahi. Tapi kalau kita lapor ke Dinsos, sepertinya karena yayasan ini kan di bawah naungan Dinsos. Tentunya kan segala macam apa yang dilakukan yayasan ada pertanggungjawaban hukumnya. Setiap 6 bulan sekali dia melaporkan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan. Oke. Jadi itulah yang mungkin yang dimaksud. Jadi kita persamakan persepsinya seperti itu dulu. Oke. Yang viral maksudnya apa? Kok kita viralkan? Oke. Kalau di no problem dah. Pak, Bagaimana viral- muncul kata kita viralkan? Viral. Saya bacakan LB-nya. Silakan Pak.